Halo brosis, balik lagi di channel Pawang Design It. Nah kali ini gue mau bahas nih, gue mau share mengenai pembahasan tab desain di Microsoft PowerPoint. Nah gimana aja tuh fungsinya, kita akan bahas satu persatu. Namun sebelumnya bantu gue support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe channelnya. Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung kita bahas. Kuy. Oke, jadi ceritanya gue udah punya nih ya 3 slide contoh yang akan kita pakai untuk bahas khusus mengenai tab desain di Microsoft PowerPoint. Kali ini gue pakai tipe yang 2016, nanti penggunaannya pun nggak akan jauh beda di tipe-tipe yang lain seperti 2016 ke bawah ataupun 2016 ke atasnya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kuy, kita bahas. Nah, jadi seperti biasa, kalau di Microsoft PowerPoint kita dihadapin atau kita disediain ya sama beberapa tab. Ada tab file, kemudian home, insert, kemudian design, transition, animation, hingga nitro protein. Nah, di sini kita akan bahas khusus spesifik mengenai tab design. Nah, tab design ini berfungsi banget bagi proses yang ingin mempercantik slide presentasinya ya gitu. Jadi desain-desain yang menarik agar si audiens tertarik untuk mendengar lebih lanjut penjelasan-penjelasan atau presentasi materi yang brosis sampaikan. Nah, gimana itu fungsinya atau gimana caranya? Nih ya, pertama kita akan bahas mengenai terlebih dahulu mengenai yang ada di sini nih. Nah, ini itu adalah tipe background ya, tipe temanya ya. Jadi kalau gue pilih tanda panah ke bawah di sini langsung akan muncul tuh. Ada beberapa. This presentation itu berarti presentasi ini tuh pakai 2 tema. Tema yang putih ginian sama tema yang biru. Nah, tema ini bisa dipilih sih sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi misalkan, gue mau tema yang model lain deh. Misalkan mau model yang kayak begini. Boleh. Tinggal proses klik aja. Nanti akan langsung berubah sesuai dengan kebutuhan. Oke. Contoh. Gue bikin slide baru ya. Contohnya biar memudahkan proses. Tinggal klik new slide. Kemudian di desainnya, gue tinggal pilih, gue mau terapin ini di slide ini doang. Oke, berarti gue klik kanan. Misalkan gue mau pilih yang ada kayunya nih, klik kanan, kemudian apply to selected slides. Nah, apply to selected slides itu berarti apa? Dia hanya diaplikasikan pada sel terpilih atau slide terpilih saja ya. Jadi dia nggak akan otomatis diaplikasikan di seluruh slide. Nah, kalau diaplikasikan di seluruh slide, pilihnya ini brosis. Pilihnya yang atasnya yaitu apply to all slides kayak gitu. Jadi kalau all slides dia akan diterapkan desainnya akan diterapin di seluruh slides yang brosis punya kayak gitu. Kalau apply to matching slides berarti yang punya tipe yang sama, jadi yang matching slide-nya. Kemudian set as default time itu berarti dia diaplikasikan sebagai default. Jadi secara umum generalnya. Jadi kalau gua pilih default, maka dari atas sampai bawah dari sel ini maka akan disetting sebagai defaultnya. Tapi gua Ctrl Z ya, karena gua maunya untuk dia sebagai desain di slide ini doang, di slide nomor 2 doang. Berarti gua pilihnya klik kanan, kemudian gua pilih apply to selected slides kayak gitu. Nah, otomatis dia akan berubah nih, slide ini doang yang berubah. Tapi kalau misalkan gue coba iseng ya, gue apply to all slides, maka dia akan langsung berubah nih di slide keempat juga dia akan berubah. Padahal kalau gue Ctrl Z ya, gue undo, awalnya dia akan biru gitu. Tapi kalau gue coba iseng, misalkan di ini gue iseng deh, gue apply to all slide, gimana hasilnya? Maka dia akan langsung berubah kayak gitu. Jadi beda ya penerapan antara all slide dan selected slide seperti itu. Nah, contoh nih gue misalkan gue pakai yang hijau deh. Gue berarti pilihnya apply to selected cell di sini. Nah, misalkan di sini setelah gue pilih temanya, gue telah pilih desain temanya, gue bisa selanjutnya itu setting mengenai warnanya nih. Nah, warnanya gimana? Ada di sebelah kanannya, bro. Nah, jadi di sini kita disediain nih beberapa tipe variannya. Ada varian warna biru. Pilih aja, berarti nanti otomatis dia akan langsung berubah jadi biru. Warna pink gitu ya, magenta, langsung jadi magenta. Atau misalkan warna yang ini, kombinasi hijau dan hitam, bisa langsung. Atau mungkin kalau brosis mau setting custom dia secara lebih detailnya, bisa ubah di sini. Colornya bisa pilih beberapa pilihan. Misalkan gue maunya nih green yellow deh. Atau misalkan yellow doang, atau misalkan orange, atau misalkan red, atau red violet, terserah. Brosis bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan gue pilihnya pepper ya. Nah, gue pilih ini, berarti warna pepper lah yang akan muncul di sini. Kemudian setelah bisa custom di color, brosis bisa custom juga di font kayak gitu. Misalkan gue mau
Setting dia tuh misalkan Twisen empty. Nah, nanti otomatis di sini ya. Ini akan previewnya brosis. Ini Twisen empty. Kemudian kalau Cambria dia akan juga berubah. Kalau Garamond juga berubah, Georgia juga berubah, Century Schoolbook juga berubah. Jadi misalkan gue lebih nyaman pakai Twisen empty deh. Oke, gue pilih deh Twisen empty untuk fontnya. Custom font bisa banget. Kemudian efeknya, mau pakai efek yang mana nih? Bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan gue pakai yang extreme shadow bisa, pakai top shadow bisa. Nah, terserah sih sesuai dengan keinginan brosis. Kalau gue lebih suka itu pakai yang tipe-tipe yang nggak terlalu ini sih, nggak terlalu banyak ininya, banyak animasinya, efeknya. Nah, di sini gue kelihatan kayak ke 3D, berarti gue pilih 3D. Background stylesnya, nah ini kan hijau gelap ya, hijau tua ya. Brosis juga bisa custom nih. Misalkan brosis mau custom jadi warna putih, boleh pilih yang putih. Misalkan brosis mau jadikan abu-abu, pilih warna abu-abu atau hitam. Nah gitu. Format backgroundnya misalkan mau pilih sesuai warnanya. Nah, misalkan mau gradient fill. Gradient fill tuh berarti dia gradient ya. Picture or texture. Nah itu bisa dipilih. Misalkan mau insert picture sesuatu bisa banget. Bisa offline, bisa juga online. Sesuai dengan kebutuhan. Kayak gitu. Misalkan pattern fill. Berarti yang pattern-pattern gini ya. Sesuai dengan keinginan. Atau batik-batik. Nah gue lebih suka solid sih. Agar gak terlalu ini ya. Gak terlalu over ya untuk desainnya. Karena kalau terlalu over kadang si audiens susah untuk menangkap apa yang kita jelaskan. Mereka terfokuskan malah sama desain kita. Jadi desain menurut gue itu yang simple tapi keren gitu. Minimalis tapi keren. Oke, nah itu caranya kita ngeset ini ya. Setting custom dari desain slide yang kita punya, dari tema slide yang kita punya, di color, font, efek, dan background style-nya kita bisa pilih di situ kayak gitu. Nah selanjutnya setelah kita setting tema, kemudian kita customize temanya, kita juga disediain nih customize slide size-nya. Oke, nah kita pilih di situ ada 2, ada standar 4:3 dan juga ada widescreen 16:9 kayak gitu. Nah standar 4:3 ini sering dipakai untuk Microsoft Office tahun 2010 ke bawah. Jadi 2010, 2007, kemudian Microsoft Office yang pakai dari Windows Vista yang pokoknya udah lama-lama deh, itu biasanya pakai tipe 4:3 kayak gitu. Nah, tapi kalau sudah dia pakai 2013, 2016, Office 365, Office 2019 gitu. Nah, itu biasanya dia sudah pakai yang 16:9. Jadi sudah pakai widescreen karena biasanya perbedaannya di situ sih. Bedanya 4:3 sama 16:9. Kalau 16:9 jadi dia full ya. Jadi dia full layar kayak gitu. Karena dia rasionya 16:9. Kemudian kalau 4:3 dia masih ada sisa tuh. Jadi pinggir-pinggirnya ada kayak hitam-hitamnya nanti. Kita coba cek ya. Nah, ini nih. Ensure fit. Kalau ensure fit berarti ini nih dipasin sama bagian atas sama bawahnya yang hitam. Tapi kalau maximize berarti kiri kanannya. Gitu. Terserah sesuai dengan kebutuhan brosis. Gitu. Misalkan ensure fit, nanti hasilnya kayak begini, kotak ya jadinya. Gua Ctrl Z atau gua undo. Nah, beda banget ya antara 4:3 dan 16:9. Dia jadi kotak gitu. Jadi kalau brosis lihat di sini, yang selebihnya yang warna mulai kelihatan buram ini dia adalah ketika 16:9 dibandingkan dengan 4:3. Jadi 4:3 tuh yang warnanya cerah ini gitu. Jadi perbandingannya di sini. Dia akan lebih kecil gitu, tapi dia persegi ya, bukan persegi panjang. Gitu. Itu adalah versi 4:3 itu versi yang sering dipakai untuk 2010 ke bawah. Seperti itu. Tergantung keinginan brosis mau pakai mana. Misalkan brosis memang lagi nanti presentasi di depan atau menggunakan Office yang 2010 ke bawah, maka gue sarannya pakai yang slide size-nya itu 4:3. Tapi kalau brosis pakai dari Office 2013 ke atas, mending gue saranin pakai yang widescreen ya atau 16:9. Nah, selain kita pilih 2 ini, kita juga bisa custom sih sebenarnya ukurannya. Jadi lebarnya, tingginya, kemudian lambar slide-nya dari mana ke berapa, portrait atau landscape, kemudian
notes, handout, dan juga outline-nya mau gimana. Itu bisa disetting semuanya kayak gitu. Jadi benar-benar mempermudah proses untuk bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhan. Di sini gue pakainya yang widescreen ya, karena gue pakai 2016 dan presentasi yang nanti yang gue pakai juga pakai Office yang 2013 ke atas. Jadi gue setting di sini adalah widescreen 16:9 seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih mengenai format background. Nah, apa nih format background? Sama sih sebenarnya kayak tadi ya. Jadi kayak tadi kita di custom theme ini, jadi ini format background tuh adalah format backgroundnya tema. Jadi custom theme juga gitu, tapi via fitur di sini. Kalau tadi kan kita milihnya dari sini ya, background style gitu ya. Kemudian format background. Nah, format background di sini sama dengan format background yang ada di sini, gitu. Jadi sama aja, ini sama ini. Kita bisa pilih solid file kah, atau gradient fill, atau picture. Kalau memang mau skin picture, bisa kerja online atau offline gitu, pilih picture-nya boleh. Kemudian pilih transparansi dan lain sebagainya, itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan kayak gitu. Jadi format backgroundnya di sini sama dengan format background kalau kita custom theme di bagian sini. Kayak gitu ya. Oke, gampang banget. Nah, itu adalah fungsi dari format background. Jadi overall secara umum format background tuh fungsinya untuk ngeformatnya. Jadi kalau kita punya background yang mungkin belum sesuai dengan keinginan, kita bisa custom. Bisa pakai gradient fill, kemudian picture, kemudian pattern. Nah, pattern ini gue dulu suka banget pas SMP gitu ya, karena keterbatasan gambar yang gue punya dulu. Tapi kalau sekarang gue lebih suka kalau misalkan gue kasih kasih background atau format background, gue pilihnya pakai yang picture, karena bisa kita custom sesuai kebutuhan ya. Kita bisa pakai background atau desain-desain yang udah kita siapin sebelumnya kayak gitu. Jadi bisa di custom banget nih mengenai backgroundnya, sehingga presentasi brosis bisa sesuai dengan keinginan, sesuai dengan ketertarikan dari masing-masing audiens, sehingga presentasinya menjadi maksimal banget. Oke, nah color pun Bruce bisa setting ya. Kalau di sini kan hijau tua tuh. Misalkan Bruce mau setting abu-abu, monggo bisa. Nah, kemudian transparansi juga bisa disetting sesuai dengan kebutuhan gitu. Transparansi 1%, beda dengan transparansi 34, beda dengan 73%. Jadi transparansinya, wah, monggo diatur sesuai dengan kebutuhan. Apply to all. Kalau apply to all berarti Bruce terapin format background ini di semua di semua slide yang Bruce punya. Tapi kalau cuma di sini doang, ya udah nggak usah klik apply to all. Tapi kita coba iseng ya, klik apply to all, hasilnya kayak gimana? Nah, hasilnya akan kayak gini. Slide 3 pun akan berubah, slide 4 pun akan berubah, slide 1 pun juga ikut terdampak sedikit kayak gitu. Nah, misalkan gue mau undo aja, gue pilih undo aja, karena gue maunya ini di slide 2 doang. Tuh, di slide 3 dia akan sesuai dengan desain sebelumnya, di slide 4 juga akan sesuai dengan desain sebelumnya. Jadi apply to all itu berarti diterapkan untuk semua ya. Apa yang kita setting di sini di format background ini. Kemudian kalau reset background berarti kita kembalikan lagi seperti yang dulu, seperti awalnya. Oke, kita coba ya apply to all, kemudian kita reset backgroundnya nggak keluar. Kenapa? Karena dia kita apply to all ya. Kemudian kita reset background berarti dia akan kembali ke gambaran atau ke versi pertama. Versi pertama ini maksud adalah versi ketika kita pilih di sini, ketika kita custom di sini ya, gitu. Jadi setelah kita selesai custom di sini, kemudian kita format background lagi, itu customnya adalah custom terakhir dari hasil custom kita di sini, kayak gitu. Jadi bukan awal banget. Kalau awal banget kan warnanya temanya ini ya, warnanya putih ya. Nah, beda dengan yang sudah kita custom yang pertama. Custom yang pertama itu kita lewat sini, otomatis dia akan sebagai original. Gitu. Setelah dianggap sebagai original, kalau kita lakukan format background lagi, kemudian kita reset background, maka dia akan kembali ke tampilan setelah kita custom di customization theme yang di sebelah kanan sini, seperti itu. Jadi berubahnya bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah kita format background, kita tadi kan desain mengenai backgroundnya ya. Kemudian misalkan gue mau rubah nih atau gue mau setting mengenai tulisannya. Misalkan di sini gue punya macam-macam ikan hias nih, contohnya ya. Gue hilangin dulu deh ininya. Nah, misalkan gue punya macam-macam ikan hias. Kemudian di tulisannya,
gue mau rubah nih tulisannya agar kelihatan lebih menarik lagi. Nah, gimana caranya? Selain kita disediakan tab desain, biasanya tab desain itu berdampingan dengan tab format. Tab formatnya itu adalah tab format untuk drawing tools. Jadi sama-sama berfungsi untuk mempercantik desain. Kayak gitu, mempercantik tampilan. Gimana caranya? Masuk aja langsung ke bagian format. Kemudian di sini kita akan disediain banyak banget tuh. Ada shape, kemudian ada tipe sampai dengan ukuran gambar. Kita bisa custom sesuai kebutuhan di sini. Contoh nih, ceritanya gue punya judul macam-macam ikan hias. Kemudian gue mau rubah dia tampilannya agar lebih menarik. Oke. Kalau itu otomatis gue harus berkaitan dengan text box ya. Nah, kalau text box berarti gue pilihnya di sini. Gitu, text box. Nah, di sini misalkan gue mau kasih dia efek-efek 3D nih. Tuh, misalnya kayak gini, warna kuning. Atau misalkan warnanya orange boleh, atau misalkan warna agak sedikit merah-merah gitu boleh, atau misalkan warna sedikit abu-abu boleh, sesuai dengan kebutuhan yang Brosys inginkan ya. Jadi bisa di custom sesuai kebutuhan. Nah, andai kata sudah begini, sudah dipilih, tapi gua suka ini sih, cuma gua mau warnanya beda, boleh banget, bisa pilih di shape fill. Shape fill ini warna setnya, jadi warna dari bentuknya. Misalkan gua maunya tuh biru muda atau biru langit. Cari biru langit mana ya? Oh, ini dia. Ini biru langit. Maka akan langsung berubah menjadi biru langit ketika diklik. Kayak gitu. Nah, kemudian shape outline-nya itu berarti bingkainya ya. Contoh ini bingkainya kan orange nih. Kecil ya. Misalkan gue merubah bingkainya jadi hitam. Gitu. Contoh nih. Tuh, bingkainya yang awalnya orange tadi kelihatan jadi hitam. Nah, ini adalah fungsi dari shape outline. Jadi dia merubah bingkai atau garis luar dari outline shape tersebut. Kemudian shape efeknya, mau dikasih efek apa nih? Ada preset. Nah, preset itu seperti ini, jadi bisa ditampil sesuai kebutuhan. Atau shadow itu berarti bayangan. Kasih bayangan kayak gimana? Reflection itu berarti kayak seperti cerminan ya. Jadi hasilnya tadi akan seperti bercermin. Tuh, ada efek di bawahnya. Kalau Brosys perhatikan ya. Oke. Kemudian Nah, setelah itu misalkan gue ingin lihat, gue mau tunjukin efek yang lain. Tadi ada reflection, ada glow tuh bersinar ya. Jadi kalau Brosys lihat langsung ada muncul previewnya tuh. Jadi di sini langsung kelihatannya nanti. Kalau Brosys lihat, tuh tampilannya dia akan sedikit agak merah-merah di bagian belakangnya, glow ya. Makin kelihatan glownya, makin kelihatan lagi glownya. Itulah fungsi efek glow, soft edge. Jadi pinggirnya akan menjadi lebih soft ya. Nah, gitu. Ini yang nggak soft-soft banget. Kemudian makin ke kanan, makin ke bawah, akan makin soft. Kayak gitu. Kemudian bevel tuh seperti 3D ya tampilannya. Kayak gitu. Jadi bisa Brosys pilih sesuai dengan kebutuhan. 3D rotation, jadi dia bisa di-rotate. Bisa di-rotate sesuai dengan kebutuhan. Gitu, kayak 3D gitu ya bahasanya. Itu sesuai dengan pilihan yang Brosys inginin gitu. Nah, kalau gue sih lebih sering pakainya itu shadow karena dia agar minimalis tapi tetap kelihatan efek gitu. Nah, misalkan warnanya gue nggak mau warna ini deh, gue mau pakai warna yang lebih soft lagi, boleh kayak gitu. Brosys bisa setting sesuai dengan kebutuhan. Mantap banget kan ya. Itu adalah kita dalam melakukan settingan mengenai text box kita ya. Kemudian di sini sebelah kirinya pun ada tuh shape. Jadi kita bisa insert. Selain kita bisa insert melalui insert, kita juga bisa melalui format. Jadi kalau kita udah masuk di format, kita bisa kita bisa insert nih. Misalkan gue mau insert kotak-kotak. Nah, gue insert aja nih di kotak. Misalkan gue butuhnya di sini gitu. Insert aja gitu. Misalkan gue mau edit dia, boleh tinggal klik edit shape, kemudian edit points. Misalkan gue mau rubah dia seperti trapesium, tinggal tarik aja tuh poin yang mau dirubah, langsung rubah dia jadi trapesium ya gitu. Nah, itu adalah fungsi dari edit shape. Text box seperti yang gue bilang tadi, ini kan fungsinya pakai text box, tapi kalau misalkan Brosys mau tambah juga monggo gitu. Text box tuh jadi tempat kita untuk ngisi ya, jadi box yang isinya teks, jadi bisa Brosys isi sesuai dengan teks yang dibutuhkan gitu. Jadi contohnya ini gue ketik huruf G semua, tapi contoh yang udah gue pakai tuh ini. Jadi ini juga pakai text box gitu. Jadi bisa disetting sesuai dengan kebutuhan. Nah, shape-nya pun banyak ya, nggak
batas gitu ya. Jadi sesuai dengan shape yang ada di tab insert. Nanti khusus untuk tab insert kita akan bahas khusus, jadi Brosis bisa langsung tahu apa nih yang bisa Brosis insert di Microsoft PowerPoint seperti itu. Oke, itu shape ya. Jadi sini ada shape, ada text box, ada merge shape. Nah, merge shape ini akan aktif kalau ada dua file yang atau dua shape yang kita pilih. Tuh, contoh kayak begini gitu ya. Misalkan gue agak sedikit gabungin. Nah, kadang cocok, kadang enggak. Dia bisa model union, bisa model combine, bisa model fragment, bisa model intersect, bisa juga subtract. Nah, contoh nih union berarti dia langsung digabungin. Kayak begini. Kemudian kalau combine, maka dia akan kelihatan tuh hasil kombinasinya. Kemudian fragment, berarti dia akan pecahan. Kemudian interest, dia akan lihat hasil perpotongannya. Kemudian subtract, berarti, untuk subtract berarti dia akan kelihatan seperti ini. Gitu ya, sesuai dengan kebutuhan untuk combine-nya. Nah, ini misalkan Brosis nggak nemuin shape yang sama banget atau sesuai banget dengan yang Brosis inginin, nah Brosis bisa pakai merge shape ini, bisa sesuai dengan kebutuhan nanti shape yang diinginkan, kayak gitu. Oke, karena gue nggak perlu kan untuk gabung-gabungin, berarti gue nggak perlu gabungin shape di sini, seperti itu. Edit text box, merge shape sudah, kemudian kita setting text box-nya juga udah. Nah, sekarang di sini ada pembahasan mengenai ini. Tipe dari teksnya. Jadi text fill-nya. Contoh di sini gue misalkan teks ini ya, text box ini ya. Gue mau rubah jenis tampilannya atau jenis word art-nya gitu. Nah, gue tinggal pilih aja nih sesuai dengan kebutuhan. Misalkan gue mau dia kok arsir-arsir gini ya. Berarti pilih aja tuh arsir-arsir. Kayak gini. Kemudian misalkan gue mau ganti deh. Gue mau arsir-arsirnya begini. Boleh, monggo silahkan. Kemudian misalkan gue maunya ada bayangan kayak gini, boleh, silahkan. Bisa diatur sesuai dengan kebutuhan untuk tipenya. Nah, clear word art, misalkan Brosis, gue maunya normal aja deh. Klik word art, maka dia akan balik ke bagian seperti semula. Kayak gitu. Gampang banget kan ya. Nah, text fill-nya, jadi misalkan Brosis udah pilih nih contoh. Gue pilihnya yang ini. Kemudian gue mau text fill-nya, gue mau warnain dia jadi abu-abu deh. Abu-abu keunguan gitu. Maka dia akan berubah. Jadi teksnya ya, warna teksnya. Kemudian teks outline-nya berarti dia akan bagian bingkai dari teksnya. Ini kan hitam ya. Teks outline-nya kan agak-agak hitam nih ya. Nah, gue misalkan mau kasih dia jadi biru gitu. Maka bingkainya akan menjadi kebiru-biruan, biru-biru muda. Teks efeknya misalkan Brosis mau kasih shadow, monggo gitu ya. Nah, kayak gini, kemudian bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, atau misalkan mau pakai reflection berarti kayak ada cermin-cermin gitu. Oke, misalkan glow berarti dia akan bersinarnya sesuai dengan kebutuhan ya, gitu. Jadi sesuai dengan keinginan. More glow colors berarti mau glownya warna penerangannya warna apa, bisa dipilih di sini nanti. Nah, bevel 3 dimensian ya, jadi misalkan kayak begini. Oke, misalkan seperti ini dan lain sebagainya. 3D rotation, jadi dia kayak 3D gitu, Brosis. Transform, jadi dia seperti ini. Jadi bisa naik turun sesuai dengan kebutuhan. Oke. Oke, itu adalah fungsi dari text effect ya. Jadi karena gue maunya ini dia tetap kelihatan secara formal, maka gue nggak kasih text effect-nya gue cuma kasih bagian tadi shadow ya. Kemudian apa nih yang bring forward, send backward gitu. Nah, contohnya gini. Misalkan ini ya, gue tabrakin. Misalkan ada dua gambar yang bertabrakan antara ikan yang satu dengan ikan yang lain. Misalkan ini deh. Misalkan yang ikan biru ini misalkan di atas ikan yang kuning ini. Contoh penggunaan bring forward, send backwards ini ada gini. Contoh bring forward berarti contoh gue niatnya ini mau angkat atau mau taruh si ikan kuning hitam ini di bagian atasnya ikan yang biru ini ya. Otomatis gue tinggal pilih aja bring forward, maka dia akan langsung ada di depan dari gambar yang menindihnya kayak gitu. Kemudian bring forward kita juga punya namanya bring to front. Jadi contoh ya, ini kan ikan biru ini dia ditindih sama ikan kuning ceritanya, karena sudah gue bring forward tadi. Kemudian dia ditindih lagi nih sama
sama si ikan lainnya. Jadi dia ditindih sama 2 ya. Kemudian kalau gue mau taruh dia di paling depan langsung, gue bisa pilih bring forward 1 kali atau gue langsung aja bring to front. Nah, kalau bring to front otomatis dia kalau ditindih banyak text box, banyak shape atau banyak gambar, langsung akan ditaruh di paling depan kayak gitu. Itu adalah fungsi dari bring to front. Jadi beda ya sama bring forward. Kalau bring forward tuh 1 langkah. Contoh ini, dia kan gambar ikannya lagi ditindih sama gambar ikan biru ini ya. Gue mau taruh dia di bagian depan ikan biru, otomatis kan dia cukup 1 kali langkah ya, 1 kali langkah ke depan. Gue pilih aja bring forward di sini. Jadi nggak perlu bring to front, gue pilih bring forward karena butuh 1 kali doang gitu. 1 kali doang untuk maju sampai di depan. Kemudian kalau misalkan ini gue mau taruh di bagian paling belakang, gue pilih aja send to back. Maka dia akan langsung paling belakang lagi. Dia di belakangnya ini juga gitu. Kalau ini misalkan contoh nih, gue mau taruh dia di bagian belakangnya si ikan kuning, berarti gue send backward. Maka dia akan muncul ke bagian belakangnya si ikan kuning. Seperti itu ya proses ya. Jadi fungsinya send backward dan send to front itu beda. Kalau bring forward itu berarti dia akan mengedepankan bahwa objek itu 1 level, jadi 1 level. Kalau di sini keterangannya ya, dia 1 level ke bagian depannya. Kemudian kalau bring to front dia akan memberikan langsung ke being selected object in front of all other objects. Jadi langsung membawa ke semua bagian-bagian. Jadi kalau dia ditindih misalkan 10 gambar, maka tetap aja dia langsung paling depan kalau dipilih bring to front. Kalau bring forward berarti dia akan nambah 1 ke depannya. Nah, tidak jauh berbeda dengan fungsi send backward dan send to back. Nah, kalau send backward berarti dia mundur 1 doang nih. Kalau send to back berarti mundur paling belakang banget. Seperti itu. Oke. Itu adalah fungsi dari bring forward, send backward, kemudian selection pane. Nah, selection pane ini seperti pemilihan-pemilihan gitu ya. Jadi mau pilih pane yang keberapa, mau pilih gambar yang keberapa. Kita bisa pilih gitu. Kemudian alignment ini seperti ini ya. Jadi fungsinya alignment itu mau alignment left, kalau ini left berarti dia mau ke kiri, kalau alignment center berarti dia di tengah, kalau alignment right berarti dia di kanan, dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan. Distribute vertically, kemudian di sini juga ada alignment middle gitu ya, jadi sesuai dengan kebutuhan. Nah, tapi biasanya kalau orang pakai di Microsoft PowerPoint itu kan bisa disetting ya, bisa digerak-gerakin sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa pakai alignment, juga bisa pakai langsung digerak-gerakin gitu. Rotate berarti dia memutar ya, jadi memutar sesuai dengan gambar yang ada di sini. Kalau misalkan dia begini, oke, bisa di rotate sesuai dengan keinginan banget gitu. Flip juga bisa. Oke, tadi kan gue flip gini ya, gue flip balik lagi. Flip vertical, flip horizontal, mau rotation option juga muncul. Biasanya bentuknya degree ya, sesuai dengan keinginan, seperti itu. Nah, untuk ini adalah ukuran dari text box atau ukuran shape-nya. Contoh nih gue ceritanya, kalau di sini gambar ini kan 2:3 ya. Misalkan gue rubah jadi 3 di sini, maka dia akan langsung otomatis. Kenapa kok width-nya ngikut? Karena di sini di settingnya itu lock aspect ratio ya. Kalau lock aspect ratio-nya yang proses nggak centang, maka ketika proses rubah jadi 2 ya, contoh nih 4,5-nya nggak akan ikut berubah. Karena apa? Lock aspect ratio-nya proses nggak kunci, seperti itu. Jadi kalau gue saranin sih lock aspect ratio-nya proses tetap tetap centang, agar apa? Agar hasil yang dimau sesuai dengan keinginan. Contoh nih misalkan gue pilihnya 3. Nah, lock aspect ratio-nya kemudian dia ngikut. Panjang dan lebarnya dia akan ngikut seperti itu. Nah, bisa dipilih ya. Di sini ada height, width, rotation-nya, skala height-nya, kemudian sampai dengan base scale for slideshow. Nah, di sini kalau ini bisanya sesuai settingan si Office ya. Jadi kalau dia setting base menurut Office base mana, berarti mah akan disesuaikan dengan keinginan si Office-nya. Tapi kalau gue sih lebih suka custom seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan gue kali ini mengenai tab
desain. Jadi desain itu biasanya dia berteman dengan format untuk menyeting tampilan agar terlihat lebih cantik. Kalau misalkan Bro masih bingung, langsung komen di bawah, gue bahas satu persatu lagi biar Bro semakin paham. Oke, sekian dari video kali ini, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Salam desain it. Thank you banyak Bro udah nonton video tadi. Agar nggak ketinggalan video-video yang lain, bantu subscribe, like, comment, and share. Nah, kalau butuh tutorial sesuai request, bisa langsung komen di bawah. Salam desain it.